pagi. Baik. Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya ibu mau cek presensi terlebih dahulu. Hari ini ada nggak yang masuk? Ada semua. Ada semua. Oke, alhamdulillah. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak kita mau belajar apa sekarang? Impedensi. Impedansi, ya. Jadi materi sekarang itu masih materi arus bolak-balik. Nah, untuk fokusnya sendiri kita di impedansi. Nah, sebelum masuk ke rumus-rumus, ibu mau kalian, ibu mau nanya dulu deh. Kalian di sini ada nggak sih yang suka dengerin musik pakai speaker atau headset gitu? Sering. Asik. Pernah kan? Iya. Nah, tahu nggak sih sama bass sama treble pasti ada konturnya nggak sih? Pernah Tahu? lihat. Tahu. Kira-kira apa tuh bedanya antara bass sama treble? Suaranya tuh. Bass. Gimana? Misalnya Bass. Berat. Iya. Oh, bisa contohnya nggak Bu? Kayak enggak, kalau bass tuh suaranya jenis suaranya biasanya drum kan berat tuh. Oh. Nah, kalau treble Nyari. ya dengan ya nyari kayak gitar. Nah, untuk bass sendiri tuh dia tuh frekuensinya pakainya frekuensi rendah, sedangkan ya kalau misalnya treble tuh frekuensinya tinggi. Nah, ibu punya video nih. Coba nanti kalian jelasin perbedaan antara yang video cuplikan satu sama kedua tuh apa bedanya, karakter suaranya kayak gimana ya? Ini yang pertama. Beneran nggak? Ada yang tahu nggak siapa ini? Itu tahun 98. Iya. Metal sih. Ini yang kedua. Ada yang tahu itu nggak? Itu teman saya tuh Bu. Tua banget. Nah, udah. Nah, kira-kira dari perbedaan video yang pertama sama yang video kedua tuh apa sih? Dari bunyinya Bu. Dari bunyinya gimana tuh bunyinya? Alat drum itu dis. Nah, Iya, ya. Kak. Kalau drum tuh kira-kira masuk ke jenis suaranya mana? Bass atau treble? Bass. Bass. Yang kedua, video yang Dita tadi. Treble. Treble. Ya. Nah, ibu punya pertanyaan nih. Kira-kira kan tadi kan bass sama treble kan ada di video ini ya. Nah, kok bisa sih dua suara itu bisa muncul di dalam satu speaker? Bisa karakternya itu beda. Padahal kan tegangan yang masuknya sama ya. Nah, kok bisa sih kira-kira kayak ada rangkaian lain kah yang memisahkan si woofer itu bass tuh masuk ke sini, treble tuh masuk ke sini. Coba kalian jawab kenapa di sticky note ini. Ini Majid jangan sampai. Ini. Nah, ada yang membaca ini nggak? Saya. Apa? Hambatan. Oke, kamu frekuensi hambatan. Nah, wah banyak banget ya jawabannya. Nah, berarti ada sesuatu yang menarik nih yang mau kita selidiki. Nah, hari ini kita akan menyelidikinya melewati simulasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Terus ibu mau kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemarin kan ibu udah bagi ya, kelompok 1, kelompok 2. Oke Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ibu mau info materi dulu. Kalian sebelumnya belajar apa? Listrik. Listrik. AC. AC. Nah, AC itu ada namanya impedansi. Nah, kita kan pertemuan kemarin belajar tentang tegangan total. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Masa nggak ada yang ingat? Masa nggak ada yang ingat? Jangan pi sama dengan Pi sama dengan akar IR kuadrat tambah IL min IC dikuadratkan. Nah, di arus ini kan kita berbicara tentang tegangan ya. Kalian ingat gak sih pas di arus DC itu belajar suatu hukum yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus sama hambatan? Ada yang ingat hukum apa? Hukum apa tuh? Ada yang namanya apa? Hukum Ohm. Iya, hukum Ohm. Oh, benar. Iya, betul hukum Ohm. Gimana tuh? Kan ini tegangan netral kan? Iya. Nah, I-nya sama dengan I. Kali Z kan. Enggak, kalau di DC apa?
I kali R. Nah, ya. Nah, itu kan di DC. Nah, pada kasus ini kan kita kan tegangannya AC ya. Di AC tuh hambatannya nggak cuma dari resistor aja, tapi ada dari inductor dan kapasitor. Nah, makanya di situ untuk si V-nya sendiri kita pakai IZ berdasarkan hukum tadi. Nah, ya. Nah, hambatan. Nah, di situ kan ada tegangannya nggak cuma tegangan resistor, tapi ada tegangan kapasitor sama tegangan inductor sama tegangan kapasitor. Tegangan inductor sendiri rumusnya gimana? PL. Hah? PL ya. I kali Arus dikali dengan XL. nah XL. VC-nya XC. nah ya. Nah, tadi kan kita ngomongnya resistor ya. Resistor kan punya hambatan. Nah, ini hambatan dalam induktor itu dinamai dengan XL atau reaktansi induktor. Sedangkan kalau misalnya si hambatan dalam kapasitor sendiri itu namanya reaktansi kapasitor. Pertemuan sebelumnya kan juga ada belajar kan rumus XL XC gimana? XL gimana? XL sama dengan 2 pi F 2 pi F L L XC 2 pi 2 FC. pi F 1/2 pi FC. FC. Nah, tadi kan kita ngomongin frekuensi juga kan, frekuensi suara gitu. Di situ berarti kita bakal melidikin hubungan antara frekuensi terhadap si XL dan XC-nya, reaktansi induktor sama reaktansi kapasitor. Yang kemudian si XL sama XC ini nanti akan berpengaruh terhadap impedansi. Nah, untuk rumusnya sendiri kalian kira-kira gimana tuh rumusnya? Ada yang tahu nggak? Impedansi? Nggak ada yang tahu ya? Oke, yaudah nanti kita bakal cari rumusnya. Nah, dibuka di halaman yang kedua itu, coba perhatiin di situ ada gambar rangkaian tuh. Nah, jadi di dalam speaker sendiri, di dalam speaker ini tuh ada sebuah rangkaian namanya rangkaian crossover. Nah, rangkaian crossover sendiri itu biasanya terdiri dari tiga jenis speaker, yaitu woofer, terus splitter sama mid range. Nah, untuk kasus kita tuh cuma kita kan tadi kan kita cuma ngituinnya fokusnya ke dua jenis suara ya, bass sama treble. Nah, karena makanya kita pakai splitter sama woofer. Nah, splitter sendiri itu merupakan komponen yang menghasilkan suara treble, sedangkan si woofer sendiri itu merupakan komponen yang menghasilkan suara bass. Ya, betul. Nah, gimana tuh rangkaiannya? Seperti gambar. Seperti apa gimana? Maksudnya si Twitter itu dihubungin ke apa? L2 yang itu tuh C1. C1, C itu apa? Kapasitor. Nah, Yang positif itu aja. Ya positifnya ke kapasitor. yang plus minus. Kemudian. Ini anggap ini Twitter ya. Twitter. Yang Terus yang minus itu ke input. input, iya. Ya kan? Ya, gambarnya gini aja. Ya apa? Yang woofer. Nah, kalau misalnya yang si bass itu, woofer itu, komponen yang menghasilkan bass itu dihubungin ke L2 itu L itu induktor. apa? Induktor. Ini plus minus. Nah, kira-kira di situ ada pertanyaan, kenapa sih si Twitter itu dihubunginnya ke induktor, sedangkan si Twitter ke kapasitor, sedangkan si woofer itu ke induktor. Nah, di situ ada pertanyaannya. Coba kalian jawab dulu pertanyaannya. Ibu kasih waktu. Tahu sih. Oke, udah coba ditulis rumusan masalahnya. Orientasi masalahnya itu kan pertanyaannya. Tuh ada berapa pertanyaan tuh? Ada 3. 2 atau 3? 3. Ya, coba kalian jawab. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Udah? Udah? Udah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase rumuskan masalah. Nah, berdasarkan fenomena tadi itu yang kita amati, coba kalian buat rumusan masalah. Rumusan masalahnya berupa pertanyaan ilmiah ya. Pertanyaan bagaimana sih pengaruh, misalnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, variabel bebas dalam kasus ini apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kita ngomongin apa tuh? Frekuensi. Nah, variabel terikatnya yang kita pelajari hari ini apa? Impedansi. Nah, ya. Kalian tulis rumusan masalahnya ya. Udah? Udah belum? Udah. Ada yang kesulitan nggak? Ya, oke. Nah, selanjutnya kita ke fase yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, yang berdasarkan rumusan masalah kalian, coba kalian buatin hipotesisnya.
then because. Kalau itu misalnya variabel bebasnya kita apain, kalau misalnya then itu variabel predikatnya kita apain, ngerti nggak? Because itu kenapa dia ya betul. Cuma ini ada tambahan karena kenapa dia variabel predikatnya bisa berubah karena apa? Isi sesuai kemampuan kalian aja. Aku apa kali ya? Iya kamu. Udah? Udah belum? Udah gini. Udah. Udah Bu. Oke. Nah selanjutnya untuk membuktikan rumus masalah yang hipotesis kalian tadi, kita masuk ke fase yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah sebelum kita simulasi sendiri, kita harus tahu dulu rumusan persamaan dari impedansinya apa. Ada yang mau bantu ibu nggak nurunin persamaan impedansi? Boleh Bu, Pak. Oke boleh. Ada yang mau? Wajib. Sama kayak tadi kan Bu ya? Iya. Oke. Nih, yang pertama caranya kamu itu tegangan total dulu tulis. Udah tulis yang P-nya dulu kan? Iya, tegangan total. Akal. IR kuadrat. Eh, Nah, setelah itu kita pakai hukum Ohm yang tadi yang ini. jadi P-nya diganti gitu. Iya, betul. Disubstitusi dua P-nya. Iya. Iya. P-nya IR. Batas ya? Iya. Tambah IR-nya ini. Iya. Nah, coba lihat di luas kanan, luas kiri ada variabel yang sama nggak? Oh, ini sama Bu. Iya. Sudah ya Bu ya? Nggak bisa cari dulu. Ini kan ini masih dalam angka kan? Oh, akal. Iya, masih dalam angka kan? Ini kuadrat, I kuadrat. Jadi ini bisa dikeluarin. Oke. Ya. Nah, coba kalian lihat di situ kan ada I ya, Iya. luas kiri luas kanan. Kalian ingat gak sih kalau misalnya arus di searah itu, ini kan kita kan ngomongnya rangkaian RLC seri ya. Arus di seri itu gimana? Sama apa beda? Sama. Sama. Makanya kita bisa coret ini ya, ini coret. Bisa Z. Iya betul. L min XC kuadrat. Nah iya betul ini. Jadi ini adalah rumus impedansinya. Nah dari persamaan yang ini pun kalian bisa menurunin menjadi rumus impedansi. Nah coba lihat ini sama apa enggak? Yang lihat yang bangun dari situ. Ini. Yang persamaan ini sama enggak? Sama. Sama enggak tidak? Maksudnya kayak polanya sama enggak? Sama. Nah berarti si impedansi itu merupakan persamaannya juga dari resultan vektor seperti tegangan besar. Nah, oke. Terima kasih Maja, tepuk tangan untuk Maja dulu. Ya selanjutnya itu di situ ada kolom analisis tuh yang profil A sama profil C. Coba kalian isinya. Ibu kasih waktu 1 menit ya buat isinya. Kamu profil B. Jadi kamu ikut bantu profil A ya. Oke, udah. Udah belum? Udah ya. Nah selanjutnya kita ke untuk membuktiin persamaan tadi, yang persamaan Z ini kita buktikan lewat simulasi P. Nah di situ di LKM sendiri udah ada linknya ya, scan aja. Udah di scan? Coba dibuka lagi. Nah udah di scan? Udah. Nah Ibu demonstrasiin dulu ya. Yang pertama rangkaian LLC dari apa aja sih? Kapasitor, hidup. LLC. L dulu berarti. Resistor. Terus Apa? L induktor. L-nya induktor. Ya. Terus C-nya Kapasitor. kapasitor, betul. Nah kita hubungin pakai kabel. Sumbernya apa kira-kira? AC atau DC? AC. AC ya. Harusnya bisa. Kenapa kok DC nggak bisa? Ada yang paralel. Ini sih Bu. Iya, kan karena kan ini RLC komponen 120. Nah, selanjutnya itu kita atur value-nya berapa di situ. Coba kalian dibuka di halaman 7. Di sumbernya berapa? 10 ohm. 10 ohm. Nah, terus yang resistansinya berapa? 1. 1. 1
hambatan total, V total, terus I simulasi sama Z-nya. Nah, untuk mengukur tegangan totalnya kita pakai apa? Pakai apa kira-kira? Ya di sini. XL. Apa sih? Tegangan Oh ya di situ. Voltmeter. voltmeter, iya betul. Nah, ini kan arusnya kan nggak tetap ya, tegangannya nggak tetap ya. Nah, kita bantu pakai voltage chart-nya. Voltage. Iya. Nih dari sini bakal kelihatan tegangannya berapa tuh? Tegangannya berapa? Itu. Sama nggak sama tegangan sumber? Sama. Iya kan, karena ini tegangan total. Makanya sama kan? Nah, kalian catat tuh si totalnya. Nah, selanjutnya untuk yang arus pakai apa? Di sini. Ampere. Amperemeter ya. Nah, ini kita putus. Kita hubungin. Nah, ini juga nggak bisa kan? Nggak bisa tahu berapa gitu. Kita pakai yang current chart. Ini di mana aja? Kenapa di mana aja? Di sini boleh, di sini boleh. Karena arusnya Sama. iya, soalnya seri. Nah, ini kira-kira berapa ya? Kira-kira aja sama kalian kayak ini maksimalnya nyampe berapa? 5,6 kali ya. Ya, ambil 5,6 aja. Nah, selanjutnya kalian cari Z simulasi, impedansi simulasinya. Impedansi simulasi itu dari yang V total tadi. Kan tadi kan impedansi apa rumusnya? V per I kan? Iya. Nah, itu dari V per I kalian catat. Terus di situ ada keterangan sifat rangkaian. Kan kemarin kita udah belajar ya kalau misalnya rangkaian kapasitifnya gimana, rangkaian induktif itu gimana. Nah, di situ ada keterangannya juga. Kalau misalnya induktif itu XL-nya lebih besar daripada XC. Nah, selanjutnya itu kalian tinggal ubah-ubah aja nilai frekuensinya di sini ya. 0,6, 0,8, 0,1 gitu. Nah, tadi sebelum yang kalian ke simulasi itu di halaman 7 tuh kalian harus ngitung dulu, ngitung XL sama XC secara teori. Coba dibuka halaman 7. Ya, di situ udah ada persamaannya juga, tinggal kalian hitung-hitung aja. Nah, kita sepakati bahwa si P-nya 3,14. Nah, dikasih waktu buat ngitung dan ngisi tabelnya 5 menit. Perlu kesulitan nggak? Nyampe frekuensi berapa ini? Frekuensinya apa? Nomor 8 ya? Ya, oke. Udah? Oke, selanjutnya di situ kalian diminta buat tabel. Buat grafik. Nah, grafiknya itu antara apa? Itu variabel terikat, variabel bebas yang satu sama. Variabel bebasnya tadi apa? Frekuensi. Variabel terikatnya? Impedansi. Nah, coba kalian buat grafiknya. Profil A sama B sudah dibuat, profil C kalian amatin aja. Udah dibuat grafiknya? Udah. Nah, selanjutnya kita uji hipotesis kalian. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana XL dan XC berubah ketika frekuensi dinaikkan? Itu kalian lihat di tabel yang XL sama XC perhitungan. Ketika si F-nya naik, gimana tuh XL-nya tuh? Ada yang tahu nggak? Besar. Sedangkan XC-nya gimana kalau frekuensinya naik? Kecil. Nah, ya kalian jawab ya gimana? Dengan bahasa kalian. Bahasa ilmiah. Ya. Terus yang kedua itu di frekuensi berapa nilai Z-nya itu paling kecil? Nilai impedansinya paling kecil di frekuensi berapa? Impedansi ya? Itu kalian bisa lihat di grafiknya juga, bisa lihat di tabelnya juga. Di 0,8. 0,8. Nah, iya. Kira-kira frekuensi segitu kan 0,8 ya. Nah, ketika si frekuensinya ketika si Z-nya itu paling kecil, gimana sih arusnya? Coba kalian hubungin ke hukum Ohm. Ya, betul. Tulis ya. Iya, tulis. Oh, ditulis. Iya. Nah, selanjutnya di situ ada nomor 3 sama 4 kalian isi ya. Terus nomor 5 sendiri itu kan berdasarkan hasil percobaan kalian. Hipotesis kalian yang buat pertama tuh kira-kira ditolak apa diterima? Apa diterima sebagian? Jadi jawab sesuai yang tadi. Iya, jawab sesuai yang tadi.
terus impedansinya juga berubah kan. Oke. Oke, ngerti nggak? Paham. Udah dikerjain? Sedang. Sudah Dikerjakan. Sudah Oke. berjalan. Oke, kalau udah lanjut ke fase 6 yang kesimpulan. Nah, berdasarkan tadi hasil simulasi tadi tuh kalian tulis kesimpulan yang kalian dapetin kayak gimana sih hubungan tegangan total sama impedansi. Kalau itu yang pertama tuh kita lihat yang dari persamaan yang tadi dibuktikan gimana hubungannya. Berarti kan hubungannya si impedansi itu bisa diturunin pakai tegangan total, ya betul. Terus yang kedua itu lihat dari data. Nomor 3 juga lihat dari data ya. Nomor 3 itu kaitin sama yang tadi XLXC nya. Ada yang Dengan eksplorasi itu ya. iya, yang bahas kenapa bahas pakai induktor, terus kenapa treble pakai kapasitor. Ngerti gak? Ya, oke. Insya Allah. Oke, selanjutnya Ibu kasih waktu 2 menit ya buat ngisinya. Sabar dulu. Dan diisi? Oke, sudah. Udah. Nah, Ibu mau perwakilan satu kelompok untuk presentasi kesimpulan yang didapatkan. Ada. Siapa yang mau? Ada. Oh, Dita mau. Oh, Udah, Kak. Dita. Pada Dita. Dita ya. Berdiri. Takut, Bu. Jadi yang pertama itu kan hubungan antara tegangan total sama impedansi. Jadi tegangan total pada impedansi itu adalah resultan vektor dari tegangan total yang R, L sama C yang dirumuskan sebagai yang ditulis di depan. Ya. Nah, hubungannya itu kan hubungannya sama persamaan tegangan totalnya itu kita bisa menentukannya menjadi impedansi. Iya, betul. Nah, yang kedua itu kan pengaruh frekuensi terhadap impedansi. Jadi frekuensi itu sangat mempengaruhi nilai impedansi karena perubahan XL sama X-nya itu menyebabkan selisih berubah sehingga nilai Z-nya juga ikut berubah. Gitu, Bu. Terus yang ketiga itu kaitan dengan fenomena speaker, Simba sama treble yang Ibu jelasin tadi. Iya. Jadi pada sistem crossover speakernya itu kalau woofer itu menggunakan induktor karena pada frekuensi rendah X-nya kecil sehingga arusnya itu gampang mengalir ke si woofer. Sedangkan yang tweeternya itu menggunakan kapasitor karena pada frekuensi tinggi X-nya itu kecil sehingga arus mudah mengalir ke besar. Iya, oke. Oke, terima kasih untuk Mita. Kira-kira kelompok lain jawabannya sama atau enggak? Ada yang beda. Mirip. Apa bedanya kalau beda? Kalau saya kalau minyak. Oh, Kalau saya apa? Kita kelompok ya. oke, selanjutnya Ibu punya tugas lain nih. Nah, tugasnya ini kalian dapat mirip kok sama yang tadi. Cuma ini untuk memperkuat pengetahuan kalian sama kayak tadi ya. Banyak enggak kok, cuma satu soal doang. Dan satu soal ya. Kenapa? Enggak kok, enggak punya. Ini soalnya sesuai tentang sama profil kalian ya. 1B, 1, C. Kita baca lah bisa. Kurang. Kopi. Nih. Nah, oke. Ibu mau salah satu tulis dulu jawabannya. Udah ditulis? Belum Belum. tahu. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kenapa? Ini Bu. Oh, itu kan tadi udah dikasih tahu kan menurutnya. Nah, ini pertanyaannya kan L digandain. Oh, ya. Kasih dulu ya. Ini dulu. Ya. Dilipat gandain di misalnya 2 kaliin, di 3 kaliin, itu kan nilai L ya. Gimana sih grafiknya? Nah, oke, udah? Oke, kalau udah Ibu mau salah satu perwakilan dari kalian, salah satu aja nih. Siapa yang mau? Sebutin profilnya juga. Kamu Bu, oh mau, ya udah, silakan. Saya dapat kartuan. Duduk aja nggak apa-apa nih. Ya. Nah, itu soalnya itu prediksi grafik L jika digandakan. Jawabannya, jadi berdasarkan rumus si Iya. yang ada di papan tulis, jika L digandakan maka XL Per XC ya? Iya. XC-nya. maka variabel X-nya juga menjadi 2 kali lipat.
selanjutnya ibu mau kasih yang balik lagi ke fenomena speaker tadi deh. Nah, si Twitter sendiri untuk menghasilkan suara apa tadi Twitter suara apa? Treble kan? Treble. Dimana dia kan pakai kapasitor XC berarti pakainya. Nah, XC itu 1/2 pi F apa? 2 pi F 2 pi F C. Nah, kita lihat dia kan frekuensinya tinggi ya. Iya. Nah, kenapa sih dia frekuensinya harus tinggi? Soalnya ketika si frekuensinya tinggi, maka hambatannya akan XC-nya akan apa? Dia kan kalau berbanding terbalik berarti frekuensinya tinggi, hambatannya akan rendah. Ya, Kecil. ya betul kecil. Nah, akibatnya arusnya frekuensi tinggi, berarti dia XL-nya kecil. Akibatnya arusnya I-nya apa? Hubungan antara hambatan sama arus. Kalau misalnya XL-nya kecil, arusnya besar. Nah, arus besar ini dia tuh mampu menggetarkan si Twitter, komponen Twitter, sehingga muncul tuh suara treble. Ngerti nggak? Ya. Nah, berbeda sama si woofer kan dia kan suara apa? Bass. Nah, bass sendiri kan dia pakai induktor, di mana induktor sendiri XL sama dengan 2 pi F L. Nah, untuk menghasilkan si XL yang kecil, maka kita butuh frekuensi yang Besar. Rendah. Nah, iya rendah. Nah, akibatnya kalau misalnya F-nya rendah, makanya XL-nya kecil. Nah, XL-nya kecil, arusnya besar. Nah, arus yang besar ini dia mampu menggetarkan woofer, akibatnya suara bass keluar, gitu. Paham nggak? Paham? Paham nggak? Paham. Nah, oke. Tadi juga kan kalian udah belajar tentang pengaruh frekuensinya kan terhadap impedansi. Nah, perlu diingat bahwa pengaruh frekuensi terhadap impedansi itu nggak langsung ke Z-nya, tapi lihat dari si mana? Tadi kita ngomong frekuensi kayak ini kan, XL sama XC ini nanti yang berubah. Nah, berubahnya sendiri tergantung frekuensinya kan. Nah, jadi nggak selalu langsung ke Z-nya, tetapi ke XL XC-nya dulu, baru berubah itu Z-nya. Ya, betul. Nah, di frekuensi tertentu kalian juga dapat gak sih yang XL sama dengan XC? Kira-kira frekuensi berapa tuh? XL sama dengan XC. Ada nggak? Coba dibuka tabelnya. Dilihat XL sama dengan XC ada di mana? Di frekuensi berapa? XL sama dengan XC. XL sama dengan XC. Ada nggak XL sama dengan XC? Ini loh, XL sama dengan XC. Ya, nilai XL-nya sama dengan XC kan? Iya. Nah, artinya ya itu tuh ada kondisi khusus namanya resonansi. Nah, di resonansi sendiri tuh nanti hambatannya kan kecil ya. Nah, berarti arusnya paling gede mengalirnya. Nah, itu tuh nanti kalian akan pelajari ke pertemuan resonansi. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada, Ibu. Oke, Ibu mau salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu? Ya, boleh. Iya, boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang impedansi pada rangkaian RLC. Iya. Impedansi itu kan hambatan total pada rangkaian arus bolak-balik. Rumusnya tadi Z akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kemudian kita juga tadi belajar tentang frekuensi mempengaruhi impedansi. Tapi frekuensi itu kan pengaruhnya ke XL dan XC dulu baru ke Z. Iya. Tadi juga ada yang namanya resonansi yang XL sama dengan XC itu. Iya. Pada saat itu Z mencapai nilai paling kecil dan arusnya jadi maksimum. Iya. Dan terakhir tadi ada konsep yang dipakai kan press ikar, Iya, betul. di mana bass itu pakai induktor karena pada frekuensi rendah XL-nya kecil makanya harusnya gampang lewat. Iya. Sedangkan tadi ada treble itu pakai kapasitor karena pada frekuensi tinggi XC-nya kecil. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya Ibu mau cek pemahaman kalian di sini ada tiket. Kalian tulis itu juga sesuai profil ya. Pemahaman kalian yang sekarang di sticky note ini.
Oke, selanjutnya ibu juga ada jurnal refleksi. Ini di Google Form. Kalian scan aja. Pengumpulannya deadline-nya mau ini ya. Oke, udah. Nah, LKM yang kalian tadi kerjakan kumpulin di Google Classroom. Oke, untuk selanjutnya. Nah, mungkin itu ya pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait apa, ada yang tahu nggak? Ada yang udah bawa mencari buku nggak? Buku ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang daya difasi. Nah, daya difasi sendiri tuh daya yang diserap resistor itu dipengaruhi oleh impedansi. Nanti kita akan belajar lebih lengkapnya di pertemuan depan. Oke? Oke, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak tentang pertemuan kali ini, materi ini? Majid jangan main game. Cukup.